Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila mengganggu waktunya Teteh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa. Sebelumnya, mohon maaf, namanya siapa ya? Nama saya Rifka Ulia Zahra, bisa dipanggil Rifka. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Rifda. Kak Rifka bisa manggil saya Kak Rifda atau Teh Rifda, gak apa-apa. Ya. Sekarang gimana kabarnya Kak Rifka? Alhamdulillah baik. Oke. Karena kemarin ya Kak Rifka ngechat saya mau minta konseling. Jadi mohon maaf saya baru bisa malam ini dan tidak bisa bertemu langsung ya Kak Rifka, mohon maaf karena kita terbatas oleh jarak ya. Jadi Kak Rifka gimana nih, ada masalah apa yang bisa diceritakan ke saya? Jadi di sini saya kurang bisa membagi waktu antara untuk menghafal Quran sama buat belajar. Soalnya kan di sisi lain saya masih SMA. Oh iya. Lagi terus sekarang mau kelas 12, jadinya lagi mempersiapkan buat kuliah juga. Nah, hafalan-hafalan yang kemarin-kemarin yang sempat dihafalin di pesantren nggak kepegang gitu. Oke. Jadinya bingung harus gimana. Oke. Sebelumnya Kak Rifka pernah mengikuti konseling? Belum. Oke. Sebelumnya saya jelasin dulu ya. Biasanya proses konseling itu berlangsung selama 50 menit ya Kak ya. Nanti juga bisa di sesi-sesi kalau misalnya sekiranya buat evaluasi perkembangan kakaknya. Seperti itu. Jadi tadi Kak Rifka bingung cara mengatur waktu antara menghafal sama pelajaran. Betul kan Kak? Ya. Nah sekarang karena Kak Rifka nih udah tahu nih masalahnya, udah jelas ya. Kak Rifka mempunyai masalah kebingungan mengatur waktu. Sekarang coba menurut Kak Rifka yang lebih penting dari pentingan mana yang menghafal sama belajar? Atau menurut Kak Rifka dua-duanya penting nih? Dua-duanya penting, tapi lebih pentingan menghafal, soalnya kan itu buat bekal akhirat kan. Kan kalau belajar cuman buat dunia aja gitu, tapi susah gitu. Udah tahu kalau itu tuh lebih penting hafal, tapi susah aja. Oke. Jadi Kak Rifka sendiri juga udah tahu ya, menghafal mungkin bisa dibilang lebih penting ya. Tapi belajar juga tidak memungkiri itu juga penting bagi kehidupan Kak Rifka. Sekarang mungkin saya mau nanya nih, solusi apa yang paling pas buat diri Kak Rifka? Karena kan permasalahannya ada di diri Kak Rifka nih. Sebelum saya mengasih saran, jadi Kak Rifka punya solusi nggak buat permasalahan Kak Rifka ini? Buat sekarang belum sih. Oke. Karena sekarang belum ya Kak Rifka, mungkin kalau menurut saya alternatif pemecahan masalahnya, Kak Rifka bisa melakukan kontrak belajar, seperti kayak kontrak belajar tapi ini kontrak perilaku. Jadi Kak Rifka bisa menuliskan
kegiatan-kegiatan Karifka biar waktunya termanage antara belajar buat sekolah sama sama menghafal Al-Qur'an. Karena dua-duanya sama-sama penting ya. Seperti mungkin Karifka juga tahu ya, di dalam Al-Qur'an ada di surat Al-Mujammil yang tentang Qiyamul Lail. Nah, saya pernah mendengar dosen saya menceritakan kalau orang sukses itu bukan cuma orang sukses yang di pelajaran aja, dinilai aja, tapi orang sukses itu orang yang selalu menjaga Qiyamul Lailnya sama menjaga bacaan Al-Qur'annya. Jadi mengambil dari ayat itu tersebut, Karifka bisa seperti tadi menulis kegiatan apa saja yang Karifka lakukan di kesehariannya. Lalu Karifka bisa di waktu-waktu, mungkin waktu-waktu senggangnya bisa dilakukan untuk menghafal, seperti itu. Bisa dipahami Karifka? Bisa, insyaallah. Oke, mungkin Karifka bisa nanti setelah sesi ini selesai, Karifka bisa mulai menuliskan kontraknya ya. Nanti insya Allah saya tanda tangani untuk evaluasinya. Oke, sebelumnya karena mungkin Ya, Kak. Karifka bisa dimengerti kan ya? Bisa. Ya. Sebelumnya nih, karena waktunya juga udah berjalan cukup lama ya. Sebelumnya Karifka bisa simpulkan apa yang telah saya ucapkan sedikit. Jadi menurut yang Teteh sampaikan tadi, yang bisa saya tangkap gitu, jadi harus belajar itu dengan cara kayak kontrak belajar, nulis gitu. Nah, terus bisa memanfaatkan waktu luangnya buat menghafal Quran seperti yang Kakak bilang tadi. Oke. Nah, mungkin cukup segitu aja. Oke, karena alhamdulillah ya udah bisa dimengerti dan Karifka sendiri juga bisa mengevaluasi apa saja yang harus Karifka lakukan. Mungkin sesi kali ini dicukupkan sekian ya. Nanti kedepannya saya lihat kontrak perilakunya dan dievaluasi kembali. Sebelumnya terima kasih ya Karifka karena sudah mau mencurahkan permasalahannya. Ya, Kak, makasih juga udah mau mendengarkan dan memberikan solusi. Oke, terima kasih. Saya izin pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.